Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Apa kalian semangat untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan lingkungan sekitar. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada minggu sebelumnya, kita telah belajar tentang aktivitas ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Juga termasuk nanti kita belajar pelaku ekonomi. Sebelumnya, akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dalam memahami pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara kolaboratif. Baik, ini Ibu tampilkan 4 buah gambar. Coba anak-anak kaitkan gambar ini dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. Ya, baik, gambar pertama itu ada gambar perkebunan teh. Jadi, daerah dataran tinggi apabila dimanfaatkan lingkungan di sekitarnya itu, maka pemanfaatan yang cocok adalah perkebunan teh. Selanjutnya, persawahan. Apabila tempat tinggalnya itu di dekat dataran rendah, maka daerah persawahan adalah yang paling cocok dalam pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada pantai, maka nelayan adalah kegiatan yang paling cocok dalam pemanfaatan lingkungan tempat tinggal sekitar. Selanjutnya ada hutan, yang mana dimanfaatkan kayunya oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut. Anak-anak semua, adapun kota tempat tinggal kalian itu adalah Malang. Apa contoh pemanfaatan lingkungan sekitar yang kamu tahu? Di situ ada 2 contoh, yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar menjadi tempat wisata. Ada wisata alam Bukit Nirwana, ada wisata alam Singosari. Ada yang pernah ke sana? Selain menjadi tempat wisata, Kota Malang juga terkenal dengan hasil perkebunan apelnya. Selain perkebunan apel, apalagi contoh pemanfaatan lingkungan sekitar yang kamu tahu? Nah, setelah Ibu paparkan gambar dan contoh pemanfaatan lingkungan di sekitar Malang, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih pemanfaatan lingkungan itu. Pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, mengolah bahan, atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan ini dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yang biasa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, contohnya seperti hasil pertanian, seperti sayur, beras, dan sebagainya. Barang mentah tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan demi menambah nilai jual. Terus pemanfaatan lingkungan sekitar ada juga dalam bidang jasa. Dapat dilihat sebagai tempat wisata,
wisata edukasi, wisata religi, maupun rekreasi. Nah, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai tempat wisata memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, baik sebagai pengelola dan penyedia jasa, seperti penyedia jasa rumah singgah, rumah makan, ataupun penyewaan wahana. Selanjutnya, kita masuk ke pelaku ekonomi. Nah, dalam pemanfaatan lingkungan sekitar, tentu ada pelaku-pelaku yang berperan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan lingkungan sekitar tersebut, bukan? Nah, pelakunya ini disebut pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang pertama itu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Nah, kemudian hasil produksi ini dijual dan ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi. Kemudian yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Adapun pemerintahan di Indonesia itu dipimpin oleh presiden dan dibawahi oleh menteri-menteri. Yang mana presiden dan menteri-menteri ini nanti akan membuat berbagai kebijakan dan melakukan 3 peran, yang mana akan Ibu jelaskan peran-perannya nanti. Kemudian lanjut yang keempat, rumah tangga luar negeri. Nah, di abad ke-21 ini, perdagangan itu terjadi tidak hanya dalam suatu wilayah kecil, melainkan juga terjadinya antar negara. Contoh dari perdagangan luar negeri ini, itu Indonesia mengekspor suatu produk ke luar negeri. Misalnya, Indonesia mengekspor produk ke Jepang, dan kemudian Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Nah, dengan transaksi ini, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Adapun kegiatan perdagangan internasional ini disebut ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, dan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Peran pelaku ekonomi. Adapun pelaku ekonomi ini yang ada 4, mereka ini memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, rumah tangga konsumen itu memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi, meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Peran yang pertama yaitu sebagai konsumen. Rumah tangga konsumen ini menjalankan perannya dengan cara mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dijual kepada konsumen.
Kemudian konsumen membayar barang dan jasa tersebut dengan uang hasil penggunaan faktor produksi yang mereka pinjamkan ke rumah tangga perusahaan. Nah, pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output ataupun pasar produk. Contoh pasar output atau produk adalah minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar. Kemudian, peran yang kedua dari rumah tangga konsumen itu adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input, yaitu pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap perusahaan. Peran selanjutnya adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Adapun rumah tangga produsen ini memiliki dua peran, yaitu sebagai produsen dan sebagai pengguna faktor produksi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan atau produsen adalah memproduksi barang dan jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Kemudian peran sebagai pengguna faktor produksi ini yaitu faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Nah, sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran, sebagai regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Yang pertama sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian itu harus diatur. Mengapa? Supaya perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Nah, regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan, kemudian pemerintah menentukan besarnya pajak. Nah, dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi dan orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah diberikan subsidi. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Ya, pemerintah itu juga melakukan kegiatan konsumsi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur. Pemerintah itu membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan, atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan kertas, printer, tinta. Untuk itu, pemerintah melakukan pembelian ke perusahaan atau ke produsen. Peran yang ketiga yaitu sebagai produsen. Nah, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Adapun di negara kita itu, pemerintah salah satunya adalah bentuk produksi pemerintah, salah satunya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
Contoh badan usaha milik negara itu ada PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan PLN, Perusahaan Listrik Negara. Terakhir ada peran pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri yang berperan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Proses ekspor biasanya berawal dari kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah bersepakat, barang yang diperdagangkan dikirim dengan angkutan laut atau angkutan udara. Nah, contoh ekspor tadi sudah Ibu beri contoh, yaitu Indonesia mengirim tekstil ke negara Jepang. Nah, kemudian Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Nah, baiklah, itu tadi yaitu materi tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dan pelaku ekonomi. Setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu, apa kalian memiliki sebuah pertanyaan? Jika iya, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Sebelum Ibu tutup materi ini, Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan sekitar, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian dalam pemanfaatan lingkungan sekitar ini ada orang atau badan atau pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, pelakunya ini disebut pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga pemerintah. Adapun rumah tangga konsumen memiliki peran ada 2, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Kemudian peran rumah tangga perusahaan yaitu sebagai pengguna faktor produksi dan memproduksi barang dan jasa. Terus yang ketiga ada peran pemerintah yaitu sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Kemudian sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Terakhir ada rumah tangga luar negeri, itu perannya sebagai pelaku ekspor dan impor. Oke, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah mendengarkan.